Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada sesi kedua dari mata kuliah perpindahan panas, di mana materi kita kali ini tentang pengantar konduksi. Jadi kalau di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis moda perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, kita akan lebih mendalami kali ini terhadap konduksi. Nah, konduksi itu seperti yang sudah kita jelaskan kemarin itu terjadi ketika perpindahan panas ini melalui benda padat atau fluida stasioner dan terjadi karena adanya gradien temperatur gitu di antara sisi-sisinya. Nah, laju perpindahan panas pada konduksi itu dijelaskan dalam hukum Fourier yang ditegaskan bahwa laju perpindahan panas atau heat rate gitu ya, itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah jenis material dari medianya, benda padatnya gitu. Dan yang kedua adalah gradien temperatur atau perbedaan temperatur di antara kedua sisi. Jadi, nah, jenis material ini dilambangkan atau diwakili oleh konduktivitas termal, sedangkan gradien temperatur di sini diwakili oleh adanya dT atau beda temperatur. Tapi dalam analisis perpindahan panas, kita jarang sebenarnya eh, menghitung lajunya atau heat rate-nya, tapi biasanya kita lebih menghitung heat flux. Apa bedanya? Kalau heat rate, di sini ada pengaruh jarak ya, jadi delta X gitu ya, dan ada luas penampang. Jadi heat rate itu terjadi pada luas penampang tertentu. Ada A di sini. Tapi kan kadang karena mungkin suatu benda itu sangat besar atau sangat panjang, sehingga luasan ini bisa kita abaikan gitu. Toh dengan luasan yang kecil saja itu sudah mewakili gitu ya. Nanti kan kalau kita mau tahu satu luasan ya tinggal kita kali luasnya saja gitu. Tapi kalau seperti pipa yang sangat panjang gitu ya, kalau terjadi mau atau dinding yang dinding rumah yang sangat luas gitu ya. Jadi kan kita cenderung hanya ingin tahu seberapa lajunya saja gitu ya, bukan satu luasan itu. Dan kita anggap satu luasan itu berada pada kondisi yang sama, maka kita cukup menghitung heat flux-nya. Nah, heat flux itu adalah laju perpindahan panas atau heat rate di setiap satu satuan luasan. Atau kita bandingkan antara Gx, heat rate-nya dengan luas penampang. Sehingga ketemu heat flux. Ini heat flux-nya. Yang rumusnya min K dt per dx. Jadi heat flux ini ditentukan oleh material tadi, jenis materialnya melalui konduktivitas termal, terus gradien temperatur dan tentu jaraknya gitu ya. Makin jauh ya beda lagi dengan yang dekat gitu ya. Nah, itu tadi heat flux contohnya. Tapi heat flux itu sendiri kan sebenarnya tidak satu arah ya. Kalau kita basisnya pada koordinat kartesian, berarti dia seharusnya ada perpindahan panas ke arah sumbu X, ada ke arah sumbu Y, ada juga ke arah sumbu Z. Nah, kalau kita breakdown di setiap sumbunya, maka kita bisa pisahkan ini yang ke arah sumbu X, ini yang ke arah sumbu Y, ini yang ke arah sumbu Z. Walaupun gitu ya, dalam analisis perpindahan panas sederhana, biasanya perpindahan panas yang terjadi bisa kita asumsikan hanya satu dimensi. Kalau satu dimensi berarti ke arah X saja gitu, yang dua dimensinya kita abaikan. Kenapa seperti itu? Karena kadang kita lebih fokus pada satu arah utama perpindahan panas gitu ya. Nah, kayak dari dinding luar ke dinding dalam gitu. Itu kan arah utama. Kalau ke samping kan cenderung kecil ya karena di luar samping itu ya sama gitu ya. Sama-sama di luar gitu ya. Jadi perbedaannya tidak signifikan karena perbedaan temperaturnya nggak signifikan ya perpindahan panasnya kecil gitu. Ke arah Z juga begitu kan masih tetap di luar. Jadi biasanya kita karena bisa kita abaikan, kita bisa asumsikan
sebagai satu dimensi. Nah, kalau kita asumsikan sebagai satu dimensi, maka ke arah sumbu X saja atau sumbu utamanya. Nah, ini contohnya. Di sini ada dinding batu bata gitu ya. Yang karena batu bata dia konduktivitas termalnya 1,7 watt per meter Kelvin ya. Terus di sini ada temperatur luar 1400 K, temperatur dalamnya 1150 K. Terus jarak antar dindingnya itu adalah 0,15 meter. Terus ada luasan, yaitu panjang dindingnya 1,2 dan tingginya setengah meter. Nah, di sini karena luasannya ada ya kita bisa mencari heat rate-nya gitu. Tapi kalau luasannya diabaikan kita nggak bisa. Kita cuma bisa mencari heat flux. Nah, di sini yang Anda harus ingat gitu ya. Eh, dalam mengerjakan ini itu adalah asumsinya. Harus pertama kali ketika setelah Anda membuat skematik gini adalah membuat asumsi gitu ya. Apa asumsinya? Yang pertama asumsinya kita asumsikan dia satu dimensi. Jadi hanya ke arah sumbu X saja. Sumbu Y dan sumbu Z kita abaikan gitu ya. Jadi yang ke arah sana dan ke arah atas kita abaikan. Jadi yang terjadi hanya ini saja, X-nya saja nanti. Tuh, yang kedua adalah kita asumsikan kondisinya tunak, steady gitu ya. Sehingga tidak berubah terhadap waktu gitu. Semua propertisnya ini, sifat-sifatnya ini. Yang terakhir, kita asumsikan konduktivitas termalnya konstan. Kenapa? Karena nanti ketika kita belajar ya, konduktivitas termal itu juga dipengaruhi perubahan temperatur. Padahal ini kan temperaturnya berubah. Kalau kita tidak asumsikan konstan, ini tidak bisa satu begini. Ya. Nah, jadi tiga tadi itu kita harus asumsikan. Nah, heat flux-nya sehingga kita masukkan rumusnya min K dt dx. Nah, minus di sini sebenarnya hanya untuk menunjukkan apa ya, bahwa perpindahan panas itu terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah gitu ya. Hanya pakai minus. Nah, sehingga ini juga T2 min T1 ya. Sehingga minus juga kan. Minus dikali minus jadi plus gitu ya. Nah, ketemulah heat flux-nya sekian. Nah, dalam mengerjakan seperti ini Anda harus waspada dengan satuan ya. Jadi misalnya satuannya itu masih mili ya Anda jadikan meter gitu. Satuannya masih derajat Celcius ya Anda jadikan Kelvin kan gitu ya. Jangan sampai Anda membuat satuan itu yang tidak sama gitu. Itu nggak bisa saling menghilangkan gitu. Ya ini meter ini bukan meter ya gimana kan. Nah, hasilnya nggak bisa meter per kuadrat gitu ya. Kalau sudah karena yang dicari adalah heat rate-nya, maka kita kalikan dengan luas penampang. Luas penampangnya adalah 1,2 dikali 0,5 sehingga ketemu 1700 watt. Ya, jadi laju perpindahan panasnya adalah 1700 watt. Jadi mirip daya ya, karena energi persatuan waktu itu yang dimaksud gitu. Ini joule per sekon, kan watt itu joule per sekon. Jadi laju itu kan laju perpindahan panas itu kan laju perpindahan energi gitu ya. Karena laju berarti persatuan waktu berarti joule per sekon jadinya watt. Oke, itu tadi pengantar awalnya. Kita sekarang ke arah yang kita sebut sifat dan kondisi dari konduksi. Yang pertama kita bahas mengenai konduktivitas termal. Karena konduktivitas termal itu bagian penting ya dari konduksi karena dia berkaitan dengan sifat materialnya. Nah, konduktivitas termal suatu material itu dipengaruhi oleh struktur fisik atom dan molekulnya. Nah, jadi beda ya. Gitu ya. Kalau fisik misalnya logam dan non logam ya beda gitu ya. Terus atom yang golongan satu dengan golongan dua itu juga beda. Molekulnya juga beda kalau dia berikatan dengan yang lain. Nah, kecenderungannya adalah konduktivitas termal benda padat itu lebih besar dari benda cair dan gas. Kenapa? Karena kerapatan molekulnya beda. Benda padat itu rapat molekulnya gitu ya. Benda cair lebih renggang, benda gas lebih renggang lagi gitu. Nah, sehingga kalau rapat, ketika panas itu berada di satu molekul, dia akan mudah berpindah ke molekul-molekul sebelahnya. Sehingga konduktivitas termalnya lebih besar. Maksudnya perpindahan panas yang terjadi bisa lebih cepat. Tapi kalau makin renggang molekulnya, ya otomatis ya makin sulit gitu berpindah ya.
perpindahan panas yang terjadi. Nah, ini kita lihat di sini yang metal cenderung sangat besar gitu ya. Yang non metal walaupun benda padat lebih kecil. Liquid semakin kecil, gas semakin kecil. Tapi Anda jangan kaitkan dengan konveksi ya. Karena ini hanya bahas konduksi. Konduktivitas termal itu hubungannya sama konduksi, bukan sama konveksi. Jadi, tapi kan air Pak bisa mengantarkan panas dengan cepat juga loh. Itu karena konveksi gitu, bukan konduksi. Tapi kalau misalnya konduksi, perpindahan panasnya ya kecil lewat fluida itu. Terus yang kedua, konduktivitas termal itu juga dipengaruhi oleh temperatur benda. Jadi kalau Anda lihat, ini benda padat, ini benda cair, ini benda gas. Kondisinya ketika temperaturnya naik, konduktivitasnya berbeda-beda. Kalau benda padat cenderung lebih banyak yang turun, benda cair cenderung konstan ya, walaupun ada yang turun, ada yang naik turun juga. Sedangkan benda gas itu cenderung naik. Jadi kalau gas itu temperaturnya naik itu, kalau terjadi konduksi dia lebih makin baik gitu ya. Tapi kan jarang fluida itu terjadi konduksi. Berikutnya adalah difusivitas termal. Nah, kalau difusivitas termal ini adalah perbandingan antara konduktivitas termal dan kapasitas panas volumetrik. Jadi mudahnya apa sih kapasitas panas volumetrik itu kemampuan material untuk menyimpan energi termal atau energi panas. Gitu. Makin besar kemampuannya, kapasitas panasnya, maka difusivitas termalnya semakin kecil. Ini difusivitas termal, ini konduktivitas, ini kapasitas panas volumetriknya. Jadi kalau semakin besar ini kapasitas panas volumetriknya, maka difusivitas termalnya semakin kecil. Nah, difusivitas termal itu perhitungan persamaannya itu mengacu kepada hukum konservasi energi. Ya. Jadi hukum kekekalan energi bahasa kita ya. Jadi energi yang masuk dikurangi energi yang keluar ditambah energi yang dibangkitkan itu sama dengan energi yang disimpan. Nah, kalau kita jabarkan masing-masing seperti ini gitu ya, itu kita bisa menghasilkan persamaan difusivitas seperti berikut. Ini kok kelihatan rumit gitu ya Pak ya? Gitu. Ya karena ini 3 dimensi gitu ya. Ada yang ke arah X, ada yang ke arah Y, ada yang ke arah Z. Nah kalau Anda baca seperti ini maksudnya turunan kedua. Ini ada turunan terus turunan lagi. Berarti ini turunan kedua, turunan kedua, turunan kedua. Kalau hidrit itu kan turunan pertama gitu ya. Kalau ini turunan kedua. Gitu ya. Nah, jadi ini tadi kapasitas panas volumetrik. Ini perpindahan panas yang terjadi. Hidritnya. Gitu. Jadi ini energi yang ada gitu ya. Terus ini hidrit yang terjadi yang masuk itu ya. Terus ini sama dengan kapasitas panas volumetrik. Jadi kapasitas panas itu sebenarnya adalah kemampu apa ya? Energi yang ada yang di dalam benda itu ditambah dengan energi yang masuk yang dia simpan itu ya. Nah, hasilnya gitu. Nah, yang terakhir kita bicara mengenai kondisi batas. Jadi dalam analisis perpindahan panas, kadang kita perlu boundary condition gitu ya, atau kondisi batas untuk apa? Untuk menyederhanakan penyelesaiannya. Karena kalau kita tidak menggunakan asumsi, tidak menggunakan boundary condition, kondisi batas, itu akan menjadi rumit. Seperti tadi ya, kalau konduksinya tidak kita anggap satu dimensi, kita harus ngitung yang X, Y, yang Z juga. Jadinya rumit gitu ya. Nah, untuk menentukan kondisi batas itu sebenarnya yang paling penting adalah menentukan kondisi awalnya. Jadi inisial kondisinya. Karena itu akan berpengaruh besar. Kalau kondisi awalnya itu tidak kita batasi, maka ya jadi lebih rumit gitu kondisinya. Nah, kalau kondisi akhirnya itu kan bergantung kondisi awal dan perpindahan panas yang terjadi. Nah, ada 3 kondisi awal yang bisa digunakan sebagai kondisi batas. Ada yang disebut kondisi Dirichlet, gitu ya, yaitu asumsi bahwa temperatur permukaan di awal itu adalah konstan. Yang kedua, kondisi Newman namanya, yaitu asumsi bahwa heat flux pada permukaan di awal adalah konstan.
Yang ketiga adalah kondisi di mana konveksi pada permukaan adalah konstan. Bagaimana penggambarannya seperti ini? Nah, yang pertama ini adalah kondisi di mana kita asumsikan temperatur permukaan di awal sini itu adalah konstan. Jadi misalnya di sini tuh temperatur awalnya 50 derajat Celcius. Udah gitu aja. Walaupun kan kalau kita mengacu pada kondisi yang sebenarnya ya pasti berubah-ubah dong. Cuaca berubah-ubah, panas matahari berubah, bisa jadi kondisi temperatur awal bisa berubah-ubah gitu. Tapi kita konstankan saja. Atau bisa jadi temperatur awalnya tidak kita konstankan, tapi heat flux awalnya yang kita konstankan. Di heat flux, laju perpindahan panas gitu ya, yang ada di awal sini itu kita anggap konstan. Nah, seperti ini. Kalau ini yang finite, yang tertentu ya. Kalau ini yang adiabatik. Jadi kalau di sini dindingnya dinding biasa, kalau ini dinding yang adiabatik, yang pakai insulasi, maka kita anggap fluxnya nol di awal. Kalau yang ini karena tidak adiabatik, tidak terinsulasi ya tidak nol ya. Tapi kita tentukan, katakan 100 watt itu di sini. Yang terakhir, kalau kita asumsikan permukaan di awal ini itu bersentuhan dengan fluida yang bergerak, maka di sini adalah kondisinya kondisi konveksi. Nah, kalau kita asumsikan permukaan ini mengalami konveksi, maka kita menggunakan asumsi yang atau boundary condition yang ketiga, yaitu permukaan konveksi, kondisi permukaan konveksi. Nah, yang kita asumsikan di sini heat flux-nya, heat flux di titik awal sini adalah hasil dari konveksinya. Jadi kalau ini kan konstan, kita konstankan gitu ya. Kalau yang nomor dua, yang ketiga itu kita konstankan sih tidak gitu ya. Tapi dia bergantung pada konveksi yang terjadi gitu, pada laju konveksi yang terjadi gitu terhadap permukaan tersebut. Itu kalau kita asumsikan di sini ada fluida yang bergerak yang bersentuhan dengan permukaan yang akan terjadi konduksi tersebut. Nah, itu ya. Nah, tiga kondisi batas ini akan sangat menentukan bagaimana konduksi yang terjadi pada benda padat di sebelahnya gitu ya. Bagaimana selanjutnya itu kan sangat bergantung pada kondisi awalnya. Nah, dengan menentukan kondisi awal seperti ini, maka perhitungan berikutnya akan lebih mudah menggunakan rumus yang tadi gitu ya. Min K dt per dx gitu ya. Nah, itu. Kalau tidak, wah kita di sini kita anggap variabel ya min K dt per dx-nya jadi bervariasi nanti. Nah, sehingga penyelesaiannya menjadi lebih rumit. Oke, saya rasa ini saja materi kita untuk sesi kedua ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Anda kerjakan kuis dan tugasnya gitu ya. Karena itu nanti menentukan penilaian Anda di akhir semester. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.